Ekonomi Indonesia ya semestinya ekonominya koperasi, karena kita tidak menganut ekonomi sosialis, kita juga tidak menganut ekonomi liberalis. Jadi ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kalau kita menganut terhadap apa yang sudah digariskan di dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, sebaiknya memang koperasi dihidupkan kembali. Memang pasang surut koperasi juga bagian dari perjalanan sejarah kita. Kita pernah dulu memiliki namanya koperasi unit desa, yang sebetulnya di era Orde Baru koperasi unit desa menjadi pembangkit perekonomian di desanya masing-masing. Saya kira ini landasan pertama yang kemudian melahirkan gagasan menghidupkan kembali koperasi sebagai jangkar kekuatan ekonomi di desa. Yang kedua, kita juga memahami bahwa ada 65 juta UMKM yang bergerak di sektor usaha kecil menengah, bahkan mikro. Oleh karenanya, ini yang kelasnya harus dinaikkan. Kelas untuk naik ya legalitas institusi. Legalitas institusi yang merupakan usaha bersama adalah koperasi. Nah, memang kalau dibenturkan dengan kegagalan koperasi pada waktu menjelang reformasi, di mana ada kasus KUT, kita masih ingat ya, kemudian ada kasus karena Kualitas Bank Indonesia, kemudian menjerat banyak koperasi usaha tani. Ini juga menjadi pembelajaran menurut saya. Ya, kasusnya KUT adalah pembelajaran. Dan tentu ke depan dengan lahirnya program yang sangat masif, program pemerintah yang sangat fundamental ini tentu harus kita sukseskan, harus kita dukung. Pengalaman kegagalan tentu ini untuk bisa mencapai tingkat keberhasilan. Banyak program yang pada akhirnya tentu dibutuhkan institusi yang betul-betul mengakar di masing-masing desa. Kita bisa hitung ya. Kita ada program bansos. Bansos ini disalurkan oleh siapa? Kemana? Jalurnya seperti apa? Sebetulnya kalau mengingat terhadap banyaknya program pemerintah seperti ini, butuh institusi yang terstruktur, terkoordinasi. Jadi ada juga yang beranggapan bahwa koperasi itu menjadi sebuah usaha bersama yang independen. Konteksnya bukan seperti itu, karena dalam koperasi juga mengenal namanya koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer itu satuan masing-masing koperasi, kalau menghimpun yang menjadi koperasi sekunder. Yang kedua, kita juga menghitung ada program yang namanya makan bergizi gratis atau makan bergizi lah, gitu. Pakai gratis bukan kayak gitu. Makan bergizi itu rakyat gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya memiliki peluang untuk membangkitkan ekonomi di pedesaan. Nah, kalau berhitung terhadap program MBG yang kalau betul-betul nanti sudah mencapai sasaran sebanyak 82,9 juta dan kemudian di situ dibutuhkan kurang lebih 30.000 dapur, maka suplai terhadap bahan bakunya dari mana? Siapa? Jangan sampai program yang menyentuh terhadap rakyat, program yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat banyak, justru nanti opportunity-nya diambil menjadi usaha konglomerat nanti yang justru menguasai program yang sesungguhnya dipersiapkan untuk membangun perekonomian rakyat ini. Oleh karenanya harus ada wadah, harus ada institusi yang ini terkonsolidasi, terkoordinasi secara terpusat, yang ini bisa untuk melayani kebutuhan dapur-dapur MBG.
Ketiga, ada program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan apa sesungguhnya? Untuk meningkatkan value, meningkatkan nilai. Bahkan pada sisi lain pada akhirnya kita ingin meningkatkan ini supaya harga produksi pertanian yang baik, harus ada lembaga yang mampu untuk menampung produk-produk pertanian tersebut. Hilirnya sudah ada, hilirnya adalah MBG. Hulunya apa? Hulunya adalah sektor pertanian. Di situ kan kalau saja nanti 82,9 juta terpenuhi dalam tahun ini, maka setiap hari kita butuh telur satu saja, berarti butuh 82,9 juta telur. Kalau butuh satu potong ayam, maka kalau ayam dipotong-potong mungkin menjadi 10 potong gitu, berarti itu butuh berapa?